Lu beli mana dulu? Kita bisa itu. Tapi kita nawarin promosi itu penting bos. Oh kemana? Lu jual mobil berapa? Ambil susunya kan di bawah jual 20 juta. Ini di kursi yang enggak langsung ada. Kita mana? Di bawah tolongnya woi. Lagi ini bodoh kelas IPS. Oh, itu cuma sedikit. Enggak fokus. Lu enggak bisa enak. Enggak mau beli laptop. Ya. LKS-nya di bawah ya. Iya. Betul lah. Ya, bisa nembak kalau beda. Ini gue mau ikut. Ya, naik dong, TikTok dulu. Oh, dia aja. Kan barunya enggak apa-apa nanti kami. Masih jodoh aja. Satu banyak kamu. Jodoh. Oh iya kan. Lu aja tuh. Belum. Tahu. Segala simpatik. Ya, gimana? Sehat ya? Anak baru gitu biasa. Ada kayak mau dibeli nanti laptop lu CPL buku berdebu ya. Ayo ini lu tadi kan lu CPL kalau lu jangan di belakang itu dia yang PCR besok Ya. Yang ini ya, yang ini. Yang mana? Udah mulai ini. Oh iya. Hari ini pembelajarannya apa ya? Resensi atau hanya mengulas aja kalau resensi, nah yang kemarin, kemudian dilanjut dengan teks negosiasi. Kalau memang kalau resensi mereka udah paham, dilanjutkan teks negosiasi. teks antus Negosiasi. Oh, negosiasi. Iya. Oke. Bisa dimulai? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali saja dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak hadir hari ini siapa? Ajar sama Anu ada. Ajar saja. Ya. Ibu mau nanya materi kemarin tentang apa kita? Resensi. Sudah beli bukunya? Sudah meresensinya? Belum. Kenapa belum? Belum selesai. Belum dibaca, belum dibaca. Ada yang belum dibaca sama sekali. Belum dibaca. Ada yang belum dibaca. Ada yang sudah dibaca berapa halaman? Tapi ketika dibaca, yang poin pentingnya ditulis. Harus ya. Kalau kamu baca, poin pentingnya tidak ditulis, kamu akan mengulang baca lagi dan waktunya akan semakin dekat kan hari Jumat ya, presentasi resensi buku. Jadi harus dibaca, kemudian poin pentingnya ditulis, agar dari poin penting itu kamu bisa membuat resensi buku. Kalau mengenai
Oh ya, dalam resensi buku itu ada apa saja yang ditulisnya? Judul, penerbit, halaman, penulis, apa lagi? tahun terbit, Halaman dan isinya ya, sinopsisnya. kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan. Terakhir Udah. ada sinopsisnya. Nah itu harus semua. Jadi ada pertanyaan tentang resensi? Aman ya? Ya, kalau sudah aman, kita beralih ke yang LKS. Hari ini kita akan belajar ya, resensi dibagi menjadi 3. Satu resensi, macam-macam resensi ada 3. Deskriptif, 2, informatif, 3, kritis. Kira-kira kalian mau pakai yang mana? informatif. Informatif, ada yang deskriptif. Loh, karena memang belum baca semua ya. Dia sibuk. Pilih salah satu ya di antara ketiga jenis resensi buku ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Ada di LKS, silakan dibuka LKS-nya. Kalau negosiasi materinya Bukan pengaruh. Oh, kita jelaskan si negosiasi. iya, ada yang presisi negosiasi. Nah, kemarin kalian sudah baca kan meresensi negosiasi, jadi minimal sudah tahu apa itu negosiasi. Apa negosiasi itu? Interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian. Iya, interaksi sosial antara dua belah pihak untuk mencari sebuah kesepakatan. Kenapa dicari kesepakatan? Iya, karena ada perbedaan pendapat. Kalau ketika kalian mau merumuskan suatu masalah, pendapatnya sama, tidak perlu ada negosiasi karena memang sudah sepakat. Diadakan negosiasi ini karena ada perbedaan pendapat. Pernah bernegosiasi? Pasti sering ya, terutama dalam jual beli. Ketika jual beli suka ada tawar menawar, itu negosiasi jual beli. Kalau memang belinya di warung atau di pasar tradisional, tapi kalau online kamu nggak bisa negosiasi ya, berapapun harganya langsung dibayar tambah ongkir gitu. Nah, di dalam negosiasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sana. Lihat, LKS silakan dibuka di halaman berapa? Halaman 4, mengevaluasi teknik negosiasi ya. Halaman 4. Ciri-cirinya. Ciri-ciri teknik negosiasi. Pertama apa? Buka dialog. Jadi dialog antara dua orang, mungkin lebih ya, satu pihak atau dua pihak, mungkin ada pihak ketiga juga ada. Kedua, ya ada orang ketiga. Orang ketiga itu setan biasanya ya. Yang kedua apa? Adanya perselisihan atau beda pendapat, makanya ada negosiasi. Kalau tidak ada perselisihan, nggak usah ada negosiasi. Ketiga, Adanya penawaran. Jadi ada saling tawar menawar. Negosiasi ini bukan hanya dalam jual beli saja ya, dalam hal apapun misalnya ada penawaran. Boleh ada tawar waktu kan? Ada menawar waktu, misalnya kalian mau mengadakan camping atau ada acara study tour. Waktunya misalnya menurut satu orang hari Senin, menurut ini hari Selasa, itu negosiasi kan? Jadi ngambilnya hari apa? Ataupun tempatnya. Oh, menurut orang ke pantai, ke gunung, itu juga perlu ada negosiasi. Selanjutnya ciri-cirinya ada 4 ya. Iya, yang ini dengan kesepakatan atau penolakan. Kalau ada penolakan berarti negosiasi itu tidak terjadi, batal negosiasinya. Iya, berarti nggak ada kesepakatan, negosiasinya batal ya. Mungkin ada pilihan lain atau memang nggak jadi acaranya gitu ya. Selanjutnya di sini ada juga mempunyai unsur pembangun. Nah, di sini apa saja sih yang ada dalam negosiasi ini? Bagian-bagiannya pertama ada partisipan. Apa itu partisipan? Pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar.
Iya, pihak yang menawarkan dan mengajukan. Kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. adanya ada perbedaan kepentingan. Ketiga, Ada penawaran dan penawaran. iya. Keempat, Ada kesepakatan sebagai hasil dari negosiasi. nah itu ciri-ciri atau bagian-bagian yang harus ada dalam teks negosiasi. Di sana juga ada sebuah contoh teks negosiasi antara karyawan dengan bosnya ya. Ada yang mau bermain peran, silakan. Bos dengan karyawannya silakan. Yang lain mendengarkan, menyimak. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya, yang lain menjawab. Berdua aja Ya, benar, yang dua deketan. Silakan. Antara bos dengan karyawannya. Ya, Pak. Lu jadi apa? Ah, asal lah. Ada kan ya? Udah. Aku jadi karyawan. Ya, jadi bosnya. Ayo, silakan. Oh, tulisan. Pak, perkenalkan Bapak memberi waktu kepada saya untuk berbicara hal ini. Boleh, silakan duduk. Ada perlu apa? Jadi begini Pak, saya kan udah lumayan lama nih bekerja di perusahaan Bapak. Sudah 10 tahunan. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf. Oh iya, apa Supaya tidak berpanjang lebar, saya ingin langsung mengutarakan maksud saya menghadap Bapak. Oh iya, silakan. Sebenarnya saya ingin meminta kenaikan gaji Pak. Sekali lagi maaf, soalnya beberapa perusahaan besar sudah menghubungi saya. Ada juga BUMN, perusahaan itu mencari saya. Tapi bagaimanapun Bapak adalah pimpinan saya, jadi saya putuskan untuk membicarakannya dengan Bapak lebih dahulu. Naik gaji. Maunya sih, iya. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Saya maklum dengan kondisi ekonomi perusahaan ini. Saya juga sangat paham kondisi perusahaan saat ini. Tapi tolong pertimbangkan pula kerja keras saya selama ini, realitas dan prestasi saya. Tolong pertimbangkan pula dampak kenaikan BBM bagi ekonomi keluarga saya. Saya tidak ingin berdebat atau membahas ini terlalu larut. Saya akan berikan kenaikan 10% gaji dan 5% hari tambah. Saya kira itu sudah saya bagi Bapak. Bagaimana? Syukurlah Pak, terima kasih banyak. Kalau begitu saya pamit dulu. Ngomong-ngomong sekadar ingin tahu saja perusahaan mana saja yang sudah menghubungi Bapak. Oh, itu banyak Pak. Misalnya kayak PLN, dan Telkom, dan beberapa lembaga pembiayaan. Wah, hebat sekali. Posisi apa yang mereka tawarkan? Mereka menghubungi saya untuk menuju ke posisi manajer Pak. Apa? Wah, mengambil tahu. Di karyawan apa? Dulunya belum kan? Nah, ketika dia mau mengajukan gaji tadi ya, ada alasan yang logis ya. Ketika mengajukan sebuah mau bernegosiasi, dia mengajukan gaji, dia punya alasan yang logis. Alasan tadi apa alasannya? Sehingga dia mau minta naik gaji. Karena kenaikan BBM. Karena dia udah banyak Terus kenaikan udah Pertama kerjanya sudah lama ya, udah 10 tahun ya tadi kerjanya. Kemudian keadaan ekonomi sekarang pada naik-naik semua. Kemudian dia juga banyak tawaran dari perusahaan-perusahaan lain yang lebih menjanjikan mungkin. Tapi karena dia lebih loyal ke perusahaan yang lama, makanya dia mengajukan dari itu. Disetujui nggak tadi? Disetujui ya? Ada kesepakatan. Saya nggak setuju. Di dalam teks itu ada kesepakatan. Ada kesepakatannya disetujui. Berapa persen tadi? 5. 10% doang. Kalau 3 juta itu 10%. Tinggal tambah 300.000 ya, buat tambah-tambah beli bensin mungkin. Nah, di dalam teks negosiasi sudah kebayang ya sama kalian seperti apa teks negosiasi. Mungkin kalian juga sering, tapi ingat, untuk bernegosiasi harus punya alasan yang logis. Sekarang ibu kasih kesempatan deh. Siapa yang langsung aja ya bisa ditulis mau bernegosiasi lah, siapa yang mau mencatatkan negosiasi. Misalnya kalian akan mengadakan study tour. Yang satu mau ke pantai, yang satu mau ke gunung, ya. Harus itu negosiasinya. Nah, ada negosiasi. Jadi maunya kemana nih? Yang ke pantai punya alasan tersendiri, yang ke gunung punya alasan tersendiri.
Ada yang mau bermain peran silakan ya. Sama kaki mas, terhalit. Ya silakan. Bernegosiasi, kalian mau mengatakan itu yang satu ke pantai, yang satu ke gunung. Harus pakai alasan yang logis. Kenapa pengen ke pantai, kenapa pengen ke gunung? Jadi nanti ada kesepakatan tidak lihat. Kalau tadi ada kesepakatan ya, dengan memberikan kenaikan gaji 10%. Apa? Dulu aja nggak usah kita pegangan sama Halid. Iya nih kayaknya ya, berdekatan ya. Ya silakan. Perempuannya juga ada nih perwakilan nih perempuannya. Siapa yang mau mewakili perempuannya berdua? Siapa? Ya salah kalian. Kalau kalian lain itu laki-laki. Kalau kalian misalnya ada res, artinya tentuin waktu yang satu pengen pagi, yang pengen sore. Jangan cuma pengen pagi, langsung aja, nggak usah ditulis. Ayo silakan. Lagi ada Sebelum kita ke teknik, kita belajar dulu nih. Sebelum tahu tekniknya dengan sudah tahu tekniknya ada perbedaan nggak? Seadanya aja dulu seadanya. Siapa nih? Ayo. Ya. Ya, betul menerima Pak. Jadi kamu kalau bisa gitu. Yang satu ke pantai, satu ke gunung. Siapa yang ke pantai? Yang ke gunung ya. Kita kan kemana? Kalau saya sih pengen ke pantai. Apa? Apa Anda memilih pantai? Paling gampang apa? Bilang dulu yang berguna. Lo ngomong dulu apa rasanya Anda memilih pantai? Karena sebab apa? Jangan dulu mesti. Iya itu dulu. Kalau saya sih lebih setuju ke gunung karena kita bisa melatih Saya di isi dan menikmati pemandangan yang asli ya. Saya sih lebih setuju ke pantai karena Kenapa sih? di mana gitu. Sekarang itu lagi musim Pantai lebih semudah. sekarang lagi musim hujan. Jadi lebih baik kita ke pantai. Kalau musim pantai kan musim hujan. Besar pantainya ini air. Kalau musimnya jangan di pantai ya. Karena kamu. Ya jangan pakai motor. Kenapa sih ranking? Iya sih. Alasannya pantai apa? Terus bisa jalan pantai. Ntar PS. Nah, kalau terjadi seperti ini, dia tidak punya alasan, ya kan? Pengen ke pantai tapi tanpa alasan. Berarti negosiasi harus ikut ke gunung. Kalau seperti itu ya udah, kamu nggak punya alasan, lebih baik ikut ke gunung aja. Jadi seperti itu. Bisa tekniknya kamu sedikit menekan, namanya kan sedikit menekan supaya kamu tidak boleh memaksa, tapi sedikit menekan agar dia mau ikut apa yang kita inginkan. Karena ketika ada negosiasi ini kita ingin menang kan, dalam negosiasi ini ingin menang kan. Nah di situ ada kalimat persuasi, kalimat mengajak, intinya mengajak seseorang untuk mau mengikuti apa yang kita inginkan. Coba perempuannya dicoba dulu, belum tahu teknik-tekniknya. Ya, seperti siapa? Siapa? Coba aja. Ya, sama siapa? Siapa aja? Dua. Siapa nih? Ya. Ini pengen lagi ya. Ini sih saya kan sini.
Apa emang? Ada sih. Iya sih. Mau libur, dirapiin. Kapan? Ada mana yang hujan sama aja doang. Tapi sama berarti kan Bis, tapi bis. Dia kan cahaya. Enggak, percaya dia pasti. Pas bilang botak dia ngomong cepat aja ya. Tadi perempuannya sudah bernegosiasi ya. Cepat kapan? Mohon perhatian, perempuan bernegosiasi menentukan ada kerja kelompok antara pagi dan siang. Mereka pagi tidak bisa, siang juga tidak bisa. Ini mereka punya kesepakatan kerja kelompoknya diadakan di lain hari. Boleh, jadi ada alternatif lain ketika negosiasi. Cari jalan tengah, ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Sebelum kita lanjut, ada yang bertanya? Aman? Selanjutnya poin B, menjelaskan pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi. Lihat di sini ada satu menyampaikan pendapat yang menarik. Ada taktik ya. Ada taktik atau cara supaya kita bisa bernegosiasi dengan baik dan supaya kita bisa menang dalam negosiasi tersebut. Pertama, taktik apa? Di halaman 5, silakan dibuka halaman 5. Taktik mengulang, ya. Taktik mengulang ini menyampaikan pikiran idenya secara terus-menerus, membujuk ya, membujuk atau mengulang-ulang supaya orang tersebut mau mengikuti apa yang kita inginkan. Contohnya di sini, ya agak sedikit memaksa ya. Contohnya di sini sekali lagi saya katakan betapa penting hal ini, tapi ada alasannya. Jangan betapa penting hal ini, tapi nggak ada alasannya. Kayak tadi kan negosiasi antara pemantai dengan ke gunung. Udah deh ke gunung aja, karena ini penting. Menurut kamu tadi kalau ke gunung itu bisa melatih fisik, bisa apa? Emang iya ya, bisa membuat tenang ya. Mungkin kalau saya di gunung juga bisa melihat pemandangan alam yang indah, gitu ya. Nah itu termasuk ke dalam teknik mengulang. Jadi mengulang supaya orang mau mengikuti kita. Kemudian teknik berterima kasih, ya. Berterima kasih di sini kayak berterima kasih dulu, tapi dia masukin sesuatu yang dia inginkan. Kayak di sini contohnya, saya berterima kasih kepada Anda mau menyampaikan secara terus terang. Memang tugas kami untuk membantu Anda. Nah, di situ dijelaskan lagi membantu Anda. Kayak tadi, oh terima kasih kamu sudah memberi saran saya untuk misalnya membeli buku ini. Tapi lebih baik buku yang ini aja yang lebih bagus, gitu kan? Ada buku penawaran buku bisa di satu ini. Ditawarkan yang ini. Oh terima kasih kamu sudah menawarkan buku saya ini. Tapi ini lebih bagus loh, karena kualitas kertasnya lebih bagus, isinya juga lebih berbobot, misalnya penulisan hurufnya lebih jelas dan sebagainya. Jadi harus ada argumen atau ada alasan yang logis. Kemudian taktik mengagetkan. Pukul kali ya kaget. Taktik mengagetkan ini jadi kita mempunyai alasan yang di luar dugaan dia. Gitu. Nah di sini oleh karena itu saya menasihati Anda supaya ya. Di sini nih, contohnya ya, di sini menunjukkan dia dengan sesuatu jawaban baik dari sudut pandang yang tadi juga. Jawaban ini bersifat paradok. Bersifat paradok ini ada yang tahu, ada yang pernah dengar apa itu paradok? Apa? Tabrakan. Iya, paradok itu seperti bertentangan, seperti tidak ada kebenaran, tapi padahal ada kebenaran. Ya. Contohnya di sini keberatan itu memang sudah lama saya nantikan. Ada seorang banyak keberatan dengan alasan kita, tapi sebaiknya Anda ikuti dengan saran saya dengan alasan yang masuk akal. Misalnya seperti itu, ngagetin. Tapi dalam negosiasi tidak boleh memakai kekerasan, tidak boleh memaksa, ya. Selanjutnya taktik memotong. Taktik memotong ini memotong pembicaraan apabila yang negosiasinya banyak. Misalnya dalam suatu forum memotong pembicaraan, tapi kamu menyebutkan,
Mohon maaf ya, bukan saya berarti mau memotong pembicaraan, tapi alangkah lebih baiknya kita putuskan aja negosiasi ini dengan apa? Dijelaskan tergantung apa yang sedang dibicarakan. Itu taktik-taktiknya. Jadi tadi kan belum tahu taktik, sekarang udah tahu taktik. Mau pilih yang memotong, mau pilih yang mengejutkan, pilih yang berterima kasih. Satu lagi pertama apa? Memotong, mengejutkan, mengulang. Ada yang mengulang, berterima kasih, mengejutkan, dan memotong. Itu taktik-taktiknya. Ya. Kemudian, nah, ada menyanggah juga, menyanggah pendapat. Tadi kan kita hanya mengajukan ya. Ini menyanggah pendapat orang lain. Ini penting, termasuk ke dalam alasan yang logis, ya. Taktik menunda. Nah, menunda itu kayak tadi tuh yang dilakukan oleh perempuannya ya. Itu menunda. Dia menunda acaranya tidak hari ini, berarti di kemudian hari. Taktik menunda. Terus taktik mengelak. Taktik mengelak ini nih contohnya gini. Presiden Joko Widodo beberapa saat yang lalu menyatakan hal yang sama. Coba Anda baca undangan. Menolak, mengelak. Setelah dia bicarakan, orang lain meminta pertanggungjawabannya atau minta alasannya, dia mengelak dari alasannya itu. Ya. Kalau ini tetapi ya, tetapi taktiknya bolehlah saya ikutin saran kamu, tetapi gitu kan? Ya, minimal kamulah yang biayain biaya perjalanannya, nah gitu, misalnya gitu kan. Ngikutin, tetapi ada syarat-syarat tertentu. Selanjutnya taktik membiarkan. Bolehlah saya merangkum pembicaraan Anda gitu kan. Jadi membiarkan, tetapi ada alasan juga. Oh benar nih, kamu mau ke gunung misalnya. Ya udah terserah kamu, tapi kamu ya yang tanggung jawab. Ya misalnya itu. Kemudian taktik antisipasi. Nah, taktik ini menyatakan keberatan, tapi ada jalan keluarnya, ya. Menyatakan jalan keluar. Kemudian taktik bertanya balik. Tanya balik tuh, kamu yakin ya mau ke gunung? Yakin nih, beneran nih ke gunung nih, nggak nyesel. Gitu kan. Ada bolak-balik itu. Kemudian taktik tidak. Taktik tidak ini berarti benar-benar menolak masukan dari orang lain, ya. Gitu. Iya, benar-benar dia langsung menolak aja, nggak mau. Dan ketika taktik tidak ini biasanya jarang terjadi kesepakatan. Tidak. Ada yang bertanya sampai di sini? Gue rasa negosiasi bukan materi yang terlalu sulit ya, karena sering sekali setiap hari mungkin kalian pernah bernegosiasi, mungkin tentang belajar, tentang duduk, tentang apapun, kadang-kadang bahkan tentang makan mungkin ya bisa dinegosiasikan ya kan. Misalnya, kok makannya tiap hari hanya ini aja sih, ada menu lain nggak? Kan bisa negosiasi. Kemudian ada tak meyakinkan pendapat, ya. Di sini ada meyakinkan pendapat, taktik sugesti. Sugesti ini benar-benar keyakinan ya, harus meyakinkan pendapatnya. Kemudian taktik kompromi. Kompromi itu apa? Berdamai ya, kompromi itu. Kemudian taktik konsensus. Apa? Taktik konsensus. Di halaman 7 ya. Bukan sensus, konsensus. Mengambil keputusan ya. Pengambilan keputusan, konsensus itu. Kemudian taktik melebih-lebihkan. Kalau melebih-lebihkan itu padahal yang melakukannya satu orang, tapi dianggap semua orang melakukannya. Misalnya yang salahnya satu, dianggap yang salah di kelas ini cuma satu, jadi dibilang kelas 10 IPS semuanya, kelas 10 IPS yang salah, padahal yang salahnya cuma seorang. Jadi dianggapnya kelas 10 IPS salah, padahal yang salahnya cuma seorang, tapi dibilangnya kelas 10 IPS. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Oke, kalau aman, lihat latihan halaman 5. Halaman maaf. Kalian baca latihannya.
kita jawab. Antara Amir Usinta. Karena di sini negosiasi. Kemudian tolong dijawab pertanyaan-pertanyaannya yang ada nomor 1 dengan nomor 5. Itu membuktikan kalian paham atau tidak tentang negosiasi. Boleh di sini? Ya. Boleh pakai kertas, boleh kalau di sini nggak muat jadi kertas. Ya, silakan. Di sini antara Amir dengan Bu Sinta per orang ya. Karena itu nanti ingin ketika mengambil penilaian kalian ada negosiasi dengan Langsung jawabannya ada. Boleh langsung jawabannya. Tapi baca dulu teksnya. Kalau nggak dibaca mungkin bisa. Jangan baca dulu teksnya antara Amir dengan Sinta. Nah ini biasanya terjadi di antara peserta ini kejadiannya. Selamat siang. Sedikit-sedikit aja jawabannya juga.
Sudah ketemu jawabannya? Tolong dicari juga termasuk ke dalam taktik yang mana, menyampaikan pendapat di sana ada taktiknya apa, menyanggah juga yang termasuk kemana, meyakinkan pendapat juga termasuk yang mana, cari juga. Dari teks tersebut dicari meyakinkan pendapatnya termasuk taktik yang mana. Apakah ada yang konsensus, ada yang mengulang-ulang gitu ya, ada yang ya pakai tetapi, dicari juga di sana termasuk ke dalam yang mana itu. Mulai dari dua. Dia caranya meyakinkan tersebut dengan Apakah dalam negosiasi tersebut menjadi kondisi masih dibicarakan di antara orang itu. Analisis apa untuk proses yang dicapai tersebut tidak ada tekanan atau paparan. Tidak ada. ya. Yang nggak paham boleh tanya. Udah?
nomor 3 itu apa? Apakah memengaruhi? Sekarang bukan mempengaruhi ya, memengaruhi. Imbuhan me apabila bertemu dengan P, tapi kata dasarnya P itu ya. Kan kalau pengaruh kata dasarnya P. Itu jadi memengaruhi, bukan mempengaruhi. P-nya dihilangkan. Baru ya, peraturan apa nih? Itu sudah sekitar 2018. iya 3 tahunan yang lalu. Apa 2017 itu? Pokoknya 3 tahunan lah. Lebih enak ya. Udah lama sih. Pokoknya kata dasarnya tapi P-nya itu kalau bukan kata dasarnya kadang-kadang kan kayak apa ya? Yang seolah-olah itu harus memengaruhi itu bukan kata dasar. Mempermainkan. Kata dasarnya apa? Main berarti tetap mempermainkan. Mempermalukan. Apa? Mempercayai. Kata dasarnya percaya. Jadi memercayai. Kalau tadi mempermainkan tetap mempermainkan karena kata dasarnya. Aceh juga banjir. Ada yang sudah? Bidi. Lagi? Oh, banyak bener loh. Dia kenapa nih udah ngomong baru? Kau mau ngomong saya? Tetapi ini kan Saya bisa ngomong Ke sini kan? Sering kesini. Sering kesini ya. Bukan suami lu. Berikan saran yang ini. Ya, ada 2 tinggi pakai. Kemudian alasannya ya. Ini kan cerita yang paling tidur Apa lagi hukum ada Kiki loh beda. Kiki sudah? Ada lagi yang sudah? Ya, sudah? Siapa ada? Udah bu. Mana? Sudah. Apakah dalam episode tersebut Praktek yang tetapi dan juga ada yang masuk saran. Dari mana bu kalau mau pakai kaos itu gitu kan? Kita praktek. Ya, dan kompromi. Tidak salah. Ya, orang tuanya hasilnya ya. Tidak. Itu pengennya oh ya diterima ya. Tapi belum ada kesepakatan. mantap kan? Ada lagi? Iya lah dia. Mana dia? Ya, karena dia mau berbicara ya. Ada sedikit tekanan. Masuk kamu tekanannya yang mana? Yang bagaimana nggak ada kaos itu bukan tekanan tapi itu pengaturan kompromi. Bagaimana bu dia kan memberikan saran. Kalau memang bu udah aja kaos ini. Ya, bukan tidak ada tekanan tapi dia menggunakan sistem kompromi. Sugesti meyakinkan bisa kompromi. Kadang-kadang dalam satu negosiasi itu mereka menggunakan beberapa taktik ya. Karena memang harus yakin, harus menang dalam kompromi itu harus menang. Dalam negosiasi itu menang. Nomor 5 sama alasan. iya lah. Apakah ada tekanan terhadap ini? Terhadap peserta? Ambil apa Atau bahan hamasan. Bahan hamasan. ada tekanan. Kompromi dan sepakat Ya, pengen tidak ada tangan gitu. Oke, gue nanti udah menonton 3 kali. Sudah?
Udah, Bu. Tapi Bisa juga ditambah dengan taktik kompromi atau sugesti dengan hal yang lain. Ini pertanyaannya apa? Mampu mempengaruhi nggak? Bu Sinta Baru gabungan ya. mengaruhi. kalau berbahasa sih, padahal ujungnya itu baik. Belum. Ada itu juga. Iya, ayam bakar buat dulu. Ayam bakar yang udah ini. Sudah deh. Kanan tidak? Ada. Sudah? Tidak ada tekanan kan? Tidak. Yang memberikan syarat. Bahan. Kalau ini. Itu kita masih di awal sana. Jadi alasan kelas 3 Waktu kita berempat. Ada deh. Iya, kemarin kayak Dia lagi ini. Ada tekanan tidak dari Amir? Kiri. Tidak ada. Oh iya. Mereka. Kemarin itu masa ada reaktor dan lain Oh iya ada. Iya. Siapa sih akan sendiri? Iya. Oh iya. Yang udah pertama dia tiba-tiba masuk, dipukul langsung. Sudah tahu masuk ke ruang plastik. Pakai plastik goreng kan tadi. Dia udah gede bener. Cuma enak aja. Tapi udah korek. Kita tahu datang-datang ada plastik, jadi kita kasih gorengan. Ada ya? Oh yang rapi. Enggak Dua, ya Pak. Ini ada plastik luar yang di dalamnya. Plastik itu pasti keluar ya. Tetapi Oh iya. syaratnya Teknis dikit banget. yang kedua itu harus orang tuanya nggak sanggup bayar. Oh, air itu pakai kolor ya? Air itu pakai kolor ya? Iya. Jauh. Oh, iya. Tapi kok bisa jalan sampai seperti jalan? Mana yang Nah itu bukan. Saya. Amir menekan Busita yang Kebaikan apa gula pas yang Hamasa di ruko. Iya. Amir Nah, terus dia foto-foto. tidak ada perasaan. Apa itu sih KPBI ke sih? Apa? KPBI kan? Yang masuk KBBI itu gawai. Gawai itu apa ya? Gawai itu buat ponsel, gadget. Gadget itu gawai. Ponsel apa? Terus ya kan? Jawal. Kan kalau ini gawai. Asli ponsel lah. Gawai. Kalau edit apa edit? Kalau edit. Kan itu orang Indonesia nampak kan telepon. Amin. Ada Waktunya sudah habis ya.
Untuk yang bisa main tersebut bahasa Inggris samanya bahasa Inggris samanya. Kenapa Ki? Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Waktunya habis. Insya Allah pertemuan selanjutnya poin C menganalisis struktur. Ya. Kita akhiri saja dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada yang tak membuat ucapan Bahasa Inggris sama Pamitnya Kak Ari, pamit. saya mau badannya kalau gara-gara ini tapi negara saya tapi itu ada jauh saya gue udah ngomong sama ini ya bahasa Inggris adalah ada yang di Sulawesi tetap aja nggak bisa coba aja Inggris juga kalau bahasa Inggris keren Coba aja buka vocabulary.id apa kok bener kirimin gua itu sama dengannya mana iya itu kan udah dulu ada equal equal with kali itu nongkrong dulu ya sama dengan kalau nah itu aja sama kembali sama juga
Pagi ada Pak? Pak.